Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah aman ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cibadak, yang diwakili oleh mungkin hari ini yang sedang hadir adalah Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru, para guru-guru hebat yang ada di SMK 1 Cibadak. Dan tak lupa juga rekan-rekan tenaga administrasi mungkin ya yang hadir juga. Terima kasih atas sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum kita mulai, saya berikan waktu terlebih dahulu kepada salah satu volunteer untuk dapat memimpin doa. Silakan. Mangga. Pak Surono. Silakan Pak Ustadz Surono, dipersilakan untuk memimpin doa. Pak Surono hadir? Anu nyarios saya tuh memimpin doa ya. Oh, baik. Baik, Ibu. Apong. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu ya, kita awali saja dengan satu kali membacakan Al-Fatihah. Dibarakati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua kegiatan kita hari ini diberi kelancaran serta diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena sudah bersedia bergabung begitu ya pada diseminasi. Kemarin mohon maaf saya salah ketik ya, diseminasi, harusnya diseminasi. Padahal saya tidak sedang mengingat Desi begitu ya, tapi saya tulis Desi kemarin. Saya sudah perbaiki hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya tidak panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tim diseminasi hari ini ya. Ada pemateri, moderator, timekeeper, dan notula. Ini semuanya dipegang oleh Bapak Muhammad Harun Rabiuddin Eskom. Nah, ini timnya sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terbiasa menggunakan Google Meet ini? Saya terbiasa memberikan komentar di chatting, di chat begitu ya. Terbiasa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Baik. Apabila sudah Bapak Ibu, setelah saya perkenalkan diri dan tim, saya coba untuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah, nah Bapak Ibu silahkan dibuka kolom begitu ya. Silakan ketik angka. Apabila Bapak Ibu sedang merasa senang, silakan ketik angka 1. Apabila Ibu sedang merasa sedih, ketik angka 2. Apabila Ibu sedang merasa kecewa, angka 3. Apabila sedang marah, angka 4. Apabila sedang bingung, angka 5. Apabila sedang membutuhkan keuangan tambahan, silahkan datang ke Koperasi SMK 1 Cibadak. Ada bisaan. Gimana saya beri waktu 2 menit Bapak Ibu untuk menuliskan angka. Kamu tong 2 salah hiji. Silakan Bapak Ibu. Pengen selalu gembira. Angka 1 teh apa? Tulis angka Pak, angka 1 Pak. Oh, gitu. Aya nu gambar kotak nih. Silakan Bapak Ibu. Apakah tidak ada yang sedang merasa kecewa begitu Bapak Ibu? Apa semuanya senang ini teh? Alhamdulillah kalau semua senang ya. Waduh, senang, baru pada cair. Senang dan sedih, alhamdulillah sudah cair, betul Bunda. Asep Parja 5, bingung kenapa Parja bingung Pak Asep? PPDB ya? Ayang nyandung, Parija mah. Bingung kumaha izinnya cenah Bunda?
Visionen teh kawantun bun. Ya, betul. Baik, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, selamat datang Pak Haji Cecen Jamaluddin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah menuliskan angka 1, ada yang menuliskan angka 2 sampai angka 5 ya. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu didominasi oleh rasa senang begitu ya. Bapak Ibu sekalian, karena kita harus melalui atau memulai kehidupan itu hari-hari itu dengan rasa senang begitu ya, agar semua kegiatan kita itu mendapatkan keberkahan, diberikan kelancaran begitu ya, tidak ada halangan, gangguan, rintangan apapun. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum ke materi, ada satu kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali ini saya buat. Yang pertama, audionya Bapak Ibu saya minta izin untuk di-mute ya. Audio? Iya betul, Mute, Ibu, ya. Mohon maaf sekali Ibu. Di-mute heula audionya Bapak Ibu ya. Setelah di-mute audionya, kameranya mohon maaf untuk selalu di-open. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Nah, iya alhamdulillah. Lalu Bapak Ibu saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk makan dan minum ya, apabila sedang haus, sedang lapar mungkin ya, sedang ingin mengganjal, tapi mohon untuk tidak terlihat di layar begitu ya, takutnya nanti Pak Asep Pareja sedang ngawas mau begitu. Lalu kesempatan kelas yang keempat adalah bersikap aktif ya Bapak Ibu ya. Ketika saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan pendapat, Bapak Ibu silakan berpendapat. Ketika saya meminta untuk apapun berkaitan dengan kegiatan ini, silakan aktif begitu ya. Lalu yang terakhir adalah mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai akhir. Bapak Ibu saya minta tolong dulu, apakah sepakat ini terhadap kesepakatan kelas hari ini? Sepakat. Sepakat. Baik, Bapak Ibu ya. Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu open kameranya terlebih dahulu. Saya coba stop share dulu. Tak bisa on cam. Error. Bentar, saya ubah dulu. Alhamdulillah ini yang sudah bergabung 100.234 orang. Hebat. Bapak Ibu silakan ambil pose terbaik Bapak Ibu ya. Nah, Pak Yep silakan Pak Yep buka kameranya. Bapak Isa, Pak Taji silakan buka kamera terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu silakan berpose. Pak Nono punten Pak Nono. Bu Ayu buka dulu kameranya. Pak Nono lagi keluar. Nah, nggak ada kameranya ya nggak bisa tuh. Buka hatinya maksudnya. Up. Baik Bapak Ibu, kita silakan berpose, tahan. 3, 2, 1. Sebentar, saya save dulu. Oke, pose yang lain Bapak Ibu silahkan. 3, 2, 1. Pak saya ini maunya apa? Dah. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tolong ditahan dulu kameranya ya. Baik, saya lanjut share screen lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah daftar isi hari ini. Saya disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Hari ini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu ya. Saya di sini untuk sharing begitu ya. Saya pun masih perlu belajar lebih baik lagi begitu. Saya pun masih butuh masukan dan tambahan dari Bapak Ibu. Ya, ini saya mencoba untuk sharing apa saja yang sudah saya dapatkan selama melaksanakan pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada juga calon-calon peserta yang akan nanti mengikutinya. Gitu. Ada 7 daftar isi Bapak Ibu ya. Dari mulai pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita awali dengan materi yang pertama Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma belajar. Sebelumnya Bapak Ibu silahkan dilihat dulu ke depan, ke layarnya. Di sini terdapat 3 kondisi Bapak Ibu ya. Saya mau memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan persamaan dari 3 kondisi ini. Heran itu suruh muter itu. Nah, udah. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya, nanti open mic dulu, lalu berikan pendapat berkaitan dengan persamaan dari ketiga situasi ini. Ada dari cerah ke hujan, dari hari Minggu ke Senin, dari makan ke puasa, begitu ya. Silakan 1 orang, saya beri kesempatan untuk menjadi volunteer. Apakah ada Bapak Ibu? Pak Surono, silakan Pak Surono. Nah, silakan Pak. Silakan Pak, open mic-nya Pak. Belum tahu ini maksudnya arahnya kemana gitu kalau cerah Ya, hujan. persamaannya Pak, misalkan ini kan ada 3 kondisi ya. Yang kondisi yang pertama adalah dari cerah ke hujan. 3 kondisinya nggak muncul. Apa Pak? 3 kondisinya nggak muncul. Ini Pak, cerah ke hujan, hari Minggu ke hari Senin, makan ke puasa, begitu Pak. Mungkin Baik bete Bapak Ibu, kebahagiaan. ini saya lanjutkan saja ya. Ini persamaannya adalah berkaitan dengan perubahan Bapak Ibu ya. Perubahan dari cuaca cerah ke cuaca Jawab sekarang. hujan. Dari yang kedua adalah dari perubahan dari hari Minggu ke hari Senin. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu dari yang ketiga adalah perubahan dari yang biasanya makan begitu. Selanjutnya perubahannya adalah ke puasa begitu. Nah, adalah persamaan dari ketiga kondisi ini. Jadi persamaannya adalah perubahan begitu maksud saya. Next Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua kondisi yang saya tampilkan tadi adalah kondisi perubahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari awalnya nyaman atau sudah biasa menjadi ke tidak nyaman atau tidak biasa. Padahal kalau kita lihat, perhatikan lebih dalam, terdapat beribu manfaat di dalam perubahan tersebut. Misalkan tadi kondisinya adalah ketika cerah ke hujan, banyak sekali manfaat dari musim hujan begitu ya. Lalu ketika hari Minggu ke hari Senin, banyak sekali juga manfaat di hari Senin begitu. Lalu yang terakhir adalah ketika biasa makan, lalu selanjutnya berpuasa, puasa pun terdapat berbagai macam manfaat begitu. Ini kaitannya dengan perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Dari yang tadinya guru sentrik ke siswa sentrik. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, di dalam pembelajaran guru penggerak itu kami diwajibkan begitu ya, direkomendasikan untuk melaksanakan pembelajaran itu sudah ke arah siswa sentrik atau student center begitu ya. Dalam pembelajaran untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan nilai. Serta terdapat juga perubahan yaitu adalah profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam kebijakan dan perbaikan pendidikan Indonesia termasuk kurikulum dan penilaian. Next Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke poin nomor 2 Bapak Ibu, ada di sini disiplin positif. Nah, baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini saya ada lagi pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan arti disiplin. Mangga silakan saya berikan 1 menit untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya berkaitan dengan arti disiplin. Silakan ngacung. Wis, mantap. Silakan saya beri kesempatan pertama untuk Bapak Cecen Jamaluddin terlebih dahulu. Disiplin artinya mengikuti aturan yang berlaku. Wis, mantap Pak Cecen. Tepuk tangan untuk Pak Cecen.
Mbak, tepuk tangan. Baik, selanjutnya saya beri waktu kepada Ibu Wulan, silakan Bu. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Oi, mantap sekali Bu Wulan ya. Terima kasih Bu Wulan atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bapak Insinyur Rijal Lesmana, silakan Pak. Baik, terima kasih Profesor Harun. Disiplin adalah tentang membagi waktu, memilah sesuatu yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Begitu Pak Prof. Wih, mantap sekali. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih. Hebat-hebat sekali guru SMKN 1 di Cibadak ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif dalam kegiatan ini. Betul sekali Bapak Ibu ya. Biasanya itu berkaitan dengan tata tertib begitu ya. Aturan, kepatuhan ya. Bahkan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, betul ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul? Apakah betul Bapak Ibu? Nah, padahal di sini sungguh sangat berbeda Bapak Ibu ya. Disiplin di sini sebaiknya itu nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ini mah mentok-mentokna gitu. Dan kalaupun perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian diusahakan ini mah ya kepada peserta didik kita itu tidak menghukum begitu ya, berkaitan dengan kedisiplinan, tapi dengan cara langsung kembalikan ke orang tua. Maksudnya teh dengan cara yang lain begitu ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Masih berkaitan dengan disiplin Bapak Ibu. Nah, ada salah satu orang pakar begitu ya, namanya Diane, menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah disciplina dengan artinya belajar, atau disciple ya, atau artinya itu adalah murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita harus mengusahakan kepada peserta didik kita itu hideng. Ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena apa-apa, jadi mengusahakan menuntun peserta didik kita itu untuk hideng. Misalkan hideng ketika sholat berjamaah, waktunya sholat berjamaah, ya sholat, begitu berangkat, tidak harus lagi hayo. Nah, tidak seperti itu. Ya, begitulah yang dimaksud dengan kata disiplin, begitu Bapak Ibu. Disiplin positif di sini untuk arti secara luasnya Bapak Ibu ya, disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kemandirian anak tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Tujuannya adalah mengembangkan tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini adalah yang tadi saya sudah katakan adalah diusahakan untuk siswa itu hideng begitu. Hideng, tidak disuruh-suruh begitu. Langsung saja Next. Nah, sebagai pendidik, kita berupaya menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, perilaku universal, ya, lalu motivasi intrinsik. Kedisiplinan di sekolah diharapkan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Siswa yang disiplin itu siswa yang tepat waktu ketika berangkat begitu ya, ketika mengumpulkan tugas, lalu mematuhi aturan, lalu berkegiatan sesuai dengan norma-norma positif yang berlaku begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sebagai selingan saja ya, saya akan menayangkan satu buah video sebagai ice breaking begitu ya, agar tidak terlalu jenuh begitu ya, karena slide-nya sangat banyak Bapak Ibu. Silakan menyaksikan.
どうぞ。ご親切いね。いえ。失礼いたします。君、今朝はありがとあ、今朝の。う。いい日を過ごしてるかい？面接失敗しちゃった。いやー、君は大丈夫。大丈夫だよ。ありがとうございます。お城に掃除なんかしちゃって。急いでください。ああ、兄さん。もう社長室戻ろう。そうだな。さあ、会長。もうお遊びはやめましょう。そうじゃな。なかなかね。Nah, Bapak Ibu sudah selesai tayangannya ya. Bapak Ibu bagaimana tadi tayangannya seru? Jadi maksud dari tayangan ini adalah Bapak Ibu jangan terlalu berharap terhadap sesuatu ya. Karena keajaiban itu sangatlah jarang terjadi begitu. Ini judulnya adalah The Miracle Rarely Happen gitu. Ya. Bapak Ibu lanjut ya. Baik, lanjut. Bapak Ibu kita masuk ke materi ketiga ya. Bapak Ibu mohon maaf ini saya terlalu cepat mungkin ya karena memang saya itu diberi waktu hanya untuk 1 jam. Ya. Materi yang ketiga adalah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Oke. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Nah, baik Bapak Ibu silakan bagi yang ingin memberikan pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan pemantik kali ini. Silakan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering. Baik, Pak Rijal, bagaimana sering Pak Rijal? Kondisinya seperti apa Pak Rijal? Boleh ceritakan kepada kami, mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, mungkin begitu. Sering, Prof. Karena kan senyum bagian dari ibadah, jadi berupaya untuk supaya orang lain tersenyum begitu. Oh, jadi ingin mengharapkan balasan senyuman begitu ya, Ya. Pak Rijal ya? Ya, ya, Pak. Baik, baik. Silakan, Pak Khairon silakan Pak. Bengong tuh. Oh. Halo Pak. Kepijit Pak. Bukan. Baik, Bapak Ibu. Kalau saya hidupkan mic saya bengong. Oh iya baik Pak, baik Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Rijal ya. Bapak Ibu mungkin kita pun pernah ya melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain begitu ya. Misalkan kita awali dengan senyuman, ada balasan dari senyuman dari orang lain tersebut. Atau misalkan kita memindahkan barang atau mempersilahkan tempat duduk begitu ya. Nah, nanti dibalas oleh senyuman orang lain. Nah, itu pun pernah kita lakukan mungkin ya.
Berkaitan dengan motivasi ini, Bapak Ibu, ada salah satu pakar namanya Dian Gosen. Dalam bukunya, beliau itu menuliskan terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Saya ini urutkan dari bawah Bapak Ibu ya. Yang paling bawah, yang paling dasar mungkin namanya itu, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia, yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya Bapak Ibu ya, siswa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi nomor pertama ya. Daripada dihukum begitu ya, mending kayaknya apa? Daripada misalkan harus membersihkan WC gitu ya, mending kayaknya saya ini, begitu kan Bapak Ibu ya. Ini dialami juga oleh saya begitu ya terhadap siswa-siswa yang saya ajar. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, ya. Nah ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya begitu. Jadi kadang-kadang ada terbesit begitu ya pertanyaan tersebut pada dirinya ketika dia itu tidak melakukan hal tersebut. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Bapak Ibu, untuk motivasi yang ini adalah motivasi bersifat eksternal. Ini urutan ke bawah ya, urutan paling rendah. Selanjutnya urutannya kita naik ke atas ke nomor 2 Bapak Ibu, adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu pasti pun pernah merasakan ya, peserta didik kita itu termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi sudah tertulis Bapak Ibu ya, sudah tertuang oleh tersusun oleh pakar begitu ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya begitu. Kita kira-kira kalau misalkan saya mengerjakan tugas dapat nilai berapa ya? Nah, mungkin seperti itu ya contohnya ya. Lalu mereka melakukan sebuah tindakan tersebut untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah begitu ya Bapak Ibu ya. Hadiah, pengakuan, imbalan atau misalkan bisa uang begitu ya. Atau misalkan lagi dibalas WA-nya begitu ya, dapat nomor teleponnya begitu. Nah, ini tahapan nomor 2 begitu. Tahapan motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada motivasi terakhir. Adalah motivasi untuk menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi super Bapak Ibu ya. Motivasi yang harus dimiliki oleh semua orang begitu ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya? Nah, ini harus kita tanamkan Bapak Ibu ya kepada peserta didik kita, karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi harus tertanam dulu bahwa oh saya harus menjadi orang atau menjadi siswa yang berprestasi. Nah, harus ada seperti itu dulu begitu. Ya. Barulah siswa tersebut akan melaksanakannya dengan disiplin tadi ya. Hidung begitu. Bapak Ibu, 2 poin tadi, poin 1 dan 2 itu bersifat motivasi eksternal. Namun, untuk poin ketiga ini sifatnya adalah internal begitu ya, intrinsik. Gitu. Lanjut Bapak Ibu, masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini, mereka akan berperilaku baik secara konsisten tanpa terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah hidung misalkan ya, kita pun akan merasakan hal positif dari kegiatan tersebut begitu ya. Nah, ini pun harus coba kita tanamkan kepada siswa
bagaimana caranya memotivasi untuk menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Bukan pertanyaan pemantik, mungkin ini ada sebuah kondisi. Ada 3 kondisi Bapak Ibu, ada kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Yang kondisi A adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Begitu. Karena terlambat ke sekolah, jadi dia tulis. Lalu nomor B, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang poin C, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berkenan untuk memberikan jawaban begitu ya. Untuk 3 kondisi berikut. Nah Bapak Ibu silahkan, kan ini ada 3 ya. Apakah nomor A itu adalah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah jawabannya itu 1 atau 2. Nomor B, apakah jawabannya itu hukuman atau konsekuensi? Silahkan tulis 1 atau 2. Nomor C, apakah jawabannya hukuman atau konsekuensi? Silahkan tulis 1 atau 2 di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan, saya beri waktu 2 menit Bapak Ibu untuk menuliskannya. Bapak Ibu boleh menuliskannya misalkan A 1, B 1, C 1 misalkan ya, semua hukuman misalkan. Silahkan Bapak Ibu. Satu menit lagi Bapak Ibu silahkan. Pak Harun, Bulan, Bapak. maaf kalau saya tidak bisa terlalu aktif. Ini lagi di Dinas Koperasi. Oh, mangga Bapak, mohon atur nuhun pisan, Pak. Sawios, Pak. Oke, tapi saya coba on terus. Turun, Pak. Saya juga lagi di bengkel nih, jadi nggak konsentrasi. Turun, Bunda. Ya. Bapak Ibu sudah semuanya sudah? Baik. Untuk jawabannya Bapak Ibu ya. Yang poin A sebetulnya ini bisa dikatakan samar-samar karena kemarin saja ketika kami di dalam CGP itu poin pertama itu ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman, tapi saya merujuk pada dokumen yang sudah saya ambil bahwa poin A itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Sanksi atau konsekuensi. Untuk poin B dan poin C itu adalah hukuman. Ya. Oh, salah nulis. Gak apa-apa, Bella. Turun. Salah nulis. Maksudnya A2. Ya. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini dari ketiga kondisi ini terdapat 1 konsekuensi begitu ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini salah satu konsekuensi begitu Bapak Ibu ya. Konsekuensi ketika misalkan tidak hadir tepat waktu, yaitu sudah harus mengerti bahwa oh, saya harus menulis nih. Lalu nah, untuk yang B dan C ini kenapa hukuman? Karena hukuman itu biasanya akan saya bahas di selanjutnya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sangat berkaitan erat Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu ketika kita memberikan cap begitu ya, mengecap siswa itu jangan sampai seolah-olah mengidentitaskan gagal begitu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap selanjutnya tidak memberi lagi hukuman begitu ya. Sebaiknya Bapak Ibu lebih ke memberikan konsekuensi atau restitusi. Ini ada satu buah tabel berkaitan dengan sifat begitu ya mungkin ya. Kalau hukuman itu biasanya identik dengan gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu biasanya identik dengan sukses. Dipecah kembali Bapak Ibu. Konsekuensi ini dan restitusi ini biasanya ke arah disiplin begitu ya. Nomor pertama, murid atau anak akan tersakiti kalau dihukum. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu konsekuensinya kalau berdasarkan dengan konsekuensi adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Betul ya? Lalu yang terakhir adalah restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, jadi penguatanlah yang harus kita lakukan kepada murid kita. Lalu berkaitan dengan hukum, hukuman nomor 2, perilaku pasif agresif akan meningkat dari siswa tersebut, betul ya Bapak Ibu ya? Pasti ketika kita hukum, siswa tersebut akan merasa tidak nyaman, marah mungkin ya begitu ya, sampai memblok nomor handphone kita, sampai mengempeskan ban kita, mungkin akan terjadi seperti itu. Berkaitan dengan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memang berarti kita tentu harus tetap melaksanakan restitusi, yaitu memecahkan masalah. Lalu berkaitan dengan hukuman juga Bapak Ibu, biasanya hukuman itu adalah ke arah negatif ya Bapak Ibu ya. Lalu mode paksaan begitu ya. Berbeda dengan konsekuensi biasanya netral dan stimulus respon. Lalu restitusi itu biasanya itu lebih ke positif dan mengarahkan kita untuk mengontrol siswa begitu ya, atau teori kontrol. Di sini saya tuliskan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya ya. Hukuman bersifat tidak terencana dan mendadak diberikan secara satu arah dari guru ke murid dan bisa berupa fisik maupun psikis. Sebaliknya, disiplin dengan konsekuensi sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya. Murid mengetahui konsekuensi pelanggaran yang bertujuan mendidik dan didasarkan pada data yang dapat diukur. Begitu. Guru dan murid sudah mengetahui peraturan dan konsekuensinya, serta guru memonitor murid secara terus-menerus. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke poin keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, saya di sini ada sedikit usaha dari Bapak Ibu. Mungkin saya meminta untuk aktif ya Bapak Ibu ya di sini ya, karena akan ada seperti ini. Bapak Ibu, ini ada satu kondisi. Saya ambil contoh dari guru SMKN 1 Cibadak begitu ya. Kondisinya seperti ini. Bapak Latif, yaitu adalah guru wali kelas 10 S1 di SMKN 1 Cibadak, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Andi. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Andi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bapak Latif, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Baik, Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu untuk bisa coba untuk berkomunikasi, begitu ya, bertukar peran sebagai Pak Latif. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, acungkan tangan, lalu open cam. Silahkan. Baik, silahkan Pak Rijal, sudah mengacungkan tangan. Dan Pak Hoiron, silahkan Pak Rijal. Itu tangan yang tadi, Pak. Oh, tangan yang tadi? Nggak apa-apa, lanjut aja Pak, tangannya Pak. Oh. Tangannya nggak di... Tangannya nyangkut. Mangga Pak Nono mungkin. Ya Pak Nono dulu. Silakan Pak Nono dulu ya. Kalau saya jadi Pak Latif, saya panggil si Andi. Saya kasih duit buat jajan di kantin. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan. Tapi itu hanya berlaku 1-2 kali. Di sini diberi pengertian. Mantu mawadis ya di Suaranya Bu Haji Ella merdu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya berdasarkan antrian saya melihat di sini ada Pak Hoiron. Pak Hoiron silakan Pak. Iya, oke Pak. Terima kasih. Juga, Pak. Ayo Pak. Ini bengong nih. Tarung dengan mic-nya Bu Neng.
Saya tak keluar ke. Siap, Ini Pak Silakan, Pak. Harun menarik Mohon. untuk mengangkat kedisiplinan. Hanya saya ingin dielaborasi lebih jauh oleh Pak Harun penerapan pendisiplinan jika ditarik benang merahnya atau dikaitkan dengan prinsip-prinsip Jabar Masagi, kira-kira gimana Pak ya? Jadi upaya pendisiplinan menggunakan prinsip-prinsip Jabar Masagi. Kira-kira formulasinya seperti apa? Terima kasih Pak. Baik Bapak, itu sebagai mungkin pertanyaannya Bapak ya, Pak Herun ya. Mungkin saya bisa jawab nanti saya datang ke ruangan Bapak. Ya, tidak di sini. Insya Allah Pak, nanti saya akan jawab, saya akan menghampiri Bapak berkaitan dengan pertanyaan yang bagus, pertanyaannya Bapak ya. Penerapan kedisiplinan berkaitan dengan program, proyek, maksudnya program, bukan proyek, program Jabar Masagi, begitu ya. Baik. Saya tanggapi Pak Kulan. Kulan Pak Rijal. Menanggapi pertanyaan Pak Harun. Mangga, bagus, terima kasih Pak Rijal, silakan Pak. Wah. Terima kasih Pak Harun. Ini berkaitan dengan kasus, diberikan contoh kasus ya Pak Latif sebagai wali kelas. Kemudian tadi sempat disinggung berkaitan dengan program Jabar Masagi. Nah, Jabar Masagi itu sebetulnya poin intinya adalah kita memanusiakan manusia. Gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti Andi ini, maka yang seharusnya dilakukan Pak Latif itu panggil Pak Latifnya, panggil Pak Andinya. Kalau Pak Nono kan langsung praktis memberikan uang jajan. Berarti memanusiakan manusia, kita bisa bertanya mungkin kenapa Andi melakukan seperti itu, background dan apa yang menjadi latar belakang Andi melakukan seperti itu mungkin bisa ditanyakan. Itu kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu tanggapannya Pak Harun. Baik, terima kasih Pak Rijal sudah membantu ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Herun tadi. Betul sekali Bapak Ibu, karena memang memanusiakan manusia itu adalah salah satu poin penting ketika kita menjadi seorang guru begitu ya. Tidak harus menjadi guru penggerak terlebih dahulu. Guru biasa pun, maksudnya guru biasa itu bukan guru penggerak begitu ya. Harus selalu melaksanakan prinsip bahwa kita itu harus memanusiakan manusia. Pak Irfan dan Bu Meti mau menanggapi atau lanjut saja? Lanjut saja Pak, soalnya sama pendapat yang disampaikan Pak Rizal. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada kasus begitu. Lalu dia keberanian itu pas saya mau pas itu pelan Pak. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu begini, ketika kita melihat konteks yang ini, Bapak Latif, mohon maaf sekali tadi kita lewat, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Pak Latif di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Bapak Latif sebaiknya mencari tahu dulu alasan, betul ya Bapak Ibu ya, mengapa begitu ya Andi melakukan seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge bahwa Andi itu, kamu mah Andi bangor misalkan ya, begitu. Ya, mencari tahu dulu alasan Andi melakukan tersebut agar mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh Andi begitu. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya spill sedikit, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi begini Bapak Ibu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom.
Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Bapak Ibu pun mungkin pernah merasakan ini atau mungkin pernah melihat begitu ya fenomena di kelas begitu ya, bahwa si eta mah budak teh ngan hayang we pengen nate misalkan ngeherian batur. Nah, ini ada berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu kita tarik ke dalam sebuah tabel Bapak Ibu ya. Dalam sebuah gambar, bertahan hidup itu adalah poin yang paling utama Bapak Ibu ya. Karena hampir semua siswa, semua orang ingin sekali bertahan hidup. Lalu di samping kirinya ada kasih sayang dan rasa diterima, ke bawahnya ada kebebasan, yang oranye itu adalah kesenangan, terakhir adalah penguasaan. Lalu kita coba kaitkan dengan kasus Pak Latif dengan Andi. Begini. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, ini mencakup kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis terkait proses reproduksi juga termasuk dalam kebutuhan ini. Lalu dalam kasus Andi, jika ia menjawab palatif bahwa ia lapar karena orang tuanya tidak membawanya makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi adalah survival. Ya, disampaikan dengan jawaban dari begitu. Ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Lalu apabila berkaitan dengan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging adalah kebutuhan psikologis untuk hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang serta merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini mencakup keinginan untuk terhubung dengan teman, keluarga, pasangan, kolega, hewan peliharaan, dan komunitas. Jadi, apabila Andi mengambil bekal temannya untuk mendapatkan perhatian dari teman dan orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Andi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika misalkan Andi dipanggil sama wali kelas teh, terus dipanggil orang tua teh, si Andi hoyong pisan dipanggil orang tua teh, berarti si Andi sedang membutuhkan dasar manusia yaitu pada kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 3, penguasaan atau power berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau kita coba sambungkan dengan apa yang ada pada Andi ini, ya, apabila Andi menjawab bahwa dia merasa hebat karena temannya takut padanya dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan atau power. Lalu Bapak Ibu, ini poin keempat, kebebasan atau freedom, meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan banyak pilihan, suka bergerak, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, Bapak Ibu, apabila Andi menjawab bahwa dia bosan dengan bekal yang selalu sama dari ibunya dan ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam, maka Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan kurang N atau fun. Kebebasan adalah kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain dan tertawa. Oh, ini salah, kesenangan harusnya ya. Hidup tanpa kenikmatan akan sangat menyedihkan. Hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata bermain untuk mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dan manusia pun tidak berbeda. Jadi manusia pun sama, butuh sekali akan kesenangan. Maka dari itu, apabila Andi menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, ya, dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil, dan menurutnya ekspresi tersebut lucu, maka Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini Bapak Ibu pasti pernah merasakan, pasti pernah melakukan begitu ya, pasti pernah memperhatikan begitu kondisi beberapa siswa kita, beberapa saudara kita, beberapa anak kita mungkin ya butuh 5 kesadaran kebutuhan dasar manusia tersebut. Ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima,
dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ini menuju akhir nih Bapak Ibu ya. Ada 2 materi lagi. Baik, kita bahas berkaitan dengan posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada lagi kondisi Bapak Ibu ya. Sekarang mah ada Asep dan ada Rijal. Baik, coba saya bacakan terlebih dahulu. Asep dan Rijal dipanggil masuk ke ruangan Bapak Dede, Kepala Sekolah SMKN 13 Garut ya. Bapak Dede baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Asep bahwa Rijal menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Asep di media sosial. Jadi mengejek Asep gitu. Oh, dasar culun, misalkan di sosmednya begitu ya, di sosmednya Rijal. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Rijal? Lalu mengapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya minta 1 atau 2, 1 orang lah mungkin ya, volunteer ya, relawan untuk dapat memberikan tanggapannya berkaitan dengan kondisi Asep dan Rijal ini pada SMKN 13 Garut Bapak Ibu. Silahkan acungkan tangan dulu, lalu silahkan open mic, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan kasus Asep dan Rijal ketika dipanggil masuk ke ruangan ke ruangan Bapak Dede begitu ya. Kepala Sekolah SMKN Garut. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan begitu terhadap kasusnya Rijal. Lalu silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit untuk siapapun memberikan tanggapannya terkait kasus ini. Silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Pak Janet, mana Pak Janet? Apakah ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan kasus ini, ya. Nah, sebaiknya, salah sebentar. Ini mungkin kita bisa ambil terlebih dahulu bahwa kita itu harusnya tetap memanggil dulu ya, memanggil Rijal, terus kita itu harus memberikan kondisi bahwa Rijal itu sebagai siswa yang membuat Asep itu menjadi motivasinya kurang begitu ya, karena seperti dirundung ya, dibully ya, itu ya. Lalu Bapak Ibu, menurut Diane Gosen mengembangkan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi. Ya, terdapat 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang digunakan untuk mengendalikan perilaku. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu harus sekali mengetahuinya, karena jangan sampai kita salah menempatkan posisi kita ya. Jangan sampai kita menempatkan posisi kita sebagai posisi yang salah begitu ya. Membuat peserta didik kita itu merasa menurun motivasi belajarnya gitu. Baik, berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini, kalau penghukum seperti apa nih? Kalau penghukum itu adalah penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal dan menekan murid dengan ancaman. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan penghukum itu begitu ya, menggunakan fisik begitu ya, atau verbal dan menekan murid dengan ancaman. Mereka percaya hanya ada satu cara untuk berhasil dalam pembelajaran. Guru yang menerapkan pendekatan ini mengatakan hal seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, begitu. Dan sering menyalahkan murid. Nah, pendekatan ini dapat membuat murid merasa marah, bersifat agresif, atau bahkan bertindak merusak setelah ditegur. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika kita memposisikan sebagai penghukum pada posisi kontrol, biasanya siswa itu akan merasa marah begitu ya, agresif, bahkan mungkin bisa saja kalau misalkan terlalu agresif bisa merusak sesuatu begitu. Itu posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya seperti ini, menggunakan suara lembut begitu ya,
dan keheningan untuk membuat orang merasa bersalah atau rendah diri. Mereka menekankan perasaan kekecewaan orang tua atau guru. Pendekatan ini membuat murid merasa tidak berharga, gagal, dan tertekan. Hal ini bisa memicu ledakan emosi yang berbahaya karena murid menahan perasaannya dan mungkin akhirnya sendiri atau orang lain. Ini kalau diibaratkan dengan perkataan begitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Ini berkaitan dengan posisi kontrol nomor 2. Selanjutnya posisi kontrol nomor 3 adalah sebagai teman. Ketika guru tidak menyakiti murid dan berusaha mengontrol mereka melalui persuasi dan hubungan baik. Guru menggunakan humor dan hubungan yang akrab untuk mempengaruhi murid. Ada 2 efek Bapak Ibu ya. Ada 2 efek positif dan efek negatif. Efek positifnya murid merasa senang dan tetapi efek negatifnya adalah bisa membuat mereka tergantung pada guru tersebut. Murid mungkin hanya mau bertindak jika disuruh oleh guru tersebut dan tidak berlaku sama dengan guru lain. Jadi kadang guru tersebut berkata seperti ini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini begitu. Ini pun sebaiknya tidak dilakukan Bapak Ibu ya, sesekali saja. Nah, lalu yang keempat itu adalah mengawasi dan menegakkan aturan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Mereka bergantung pada penghitungan, catatan, dan bukti mengontrol murid. Pendekatan ini didasarkan pada teori stimulus respon. Guru menanyakan aturan, perilaku, dan konsekuensi dengan nada datar. Murid memahami konsekuensi pelanggaran tanpa merasa disalahkan secara emosional. Nah, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan posisi kontrol pemantau ini biasanya berkaitan dengan menggunakan aturan begitu ya, konsekuensi begitu, aturan-aturan di dalam kelas, aturan-aturan di dalam sekolah, perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku yang negatif. Nah, itu dibahas begitu kalau posisi kita sebagai pemantau. Biasanya pertanyaan yang akan diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu biasanya 2 pertanyaan yang dilontarkan ketika kita sebagai posisi kontrolnya adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, ada posisi kontrol yang ini yang kami rekomendasikan begitu ya. Sebaiknya Bapak Ibu laksanakan, yaitu adalah sebagai manajer, yaitu mengajak guru dan murid bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah. Guru bertindak sebagai pendamping yang membimbing murid untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi Bapak Ibu itu harus coba untuk mencarikan solusi begitu ya. Tidak memberikan tidak menyalahkan langsung murid tersebut begitu. Lalu diusahakan untuk menjadi pembimbing dan pendamping begitu. Guru bertanya pada murid tentang keyakinan dan rencana untuk memperbaiki kesalahannya dengan nada suara tulus dan mendekatkan diri kepada murid. Posisi manajer menekankan pada pertumbuhan dan pembelajaran murid, bukan hanya pada penerapan aturan. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, kira-kira sebaiknya kita berusaha untuk selalu memposisikan sebagai apa? Sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, sebaiknya kita selalu memposisikan diri pada posisi teori kontrol ini sebagai manajer, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemberi rasa bersalah, bahkan tidak sebagai penghukum. Jadi sebaiknya sebagai manajer, begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada sebuah tayangan agar tidak terlalu bosan Bapak Ibu ya. Silakan menyaksikan. Nah, baik Bapak Ibu, itu tayangannya sangat pendek sekali Bapak Ibu ya. Ini sama seperti yang tadi sebenarnya ya, untuk menghibur saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita menuju, ini adalah materi Pangais Bungsu, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada 1 buah pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor.
pasti jawabannya atau mungkin jawaban yang Bapak Ibu akan lontarkan adalah untuk keselamatan. Betul Bapak Ibu ya? Berkaitan dengan nilai-nilai keselamatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan keyakinan kelas ini harus universal begitu ya, harus meliputi nilai-nilai kebijakan universal. Lalu harus juga terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama begitu ya. Contohnya di atas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya pasti adalah keselamatan. Orang lebih termotivasi mengikuti keyakinan daripada aturan tanpa makna. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi bahkan murid perlu memahami makna dan nilai di balik peraturan agar merasa terhubung dengan tujuan aturan tersebut. Ini membuat mereka mengikuti aturan bukan karena takut atau kewajiban, tetapi karena pemahaman pentingnya untuk kebaikan bersama. Sama contoh halnya dengan contoh kasus yang tadi, harus menggunakan helm ketika sedang mengendarai roda 2. Berkaitan dengan keyakinan keselamatan. Begitu. Lanjut Bapak Ibu. Di sini terdapat 5 prinsip keyakinan kelas. Ya. Yang pertama adalah abstrak. Jadi kata-katanya itu harus abstrak Bapak Ibu ya. Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua adalah pernyataannya yang harus universal. Seperti tadi keselamatan begitu. Lalu bentuk keyakinan kelasnya itu harus berbentuk positif, tidak berbentuk negatif. Misalkan tidak dilarang, nah itu tidak boleh. Jadi maksudnya harus dengan cara misalkan simpan handphone, nah itu ya, atau simpan handphone tidak salah, berarti disiplin begitu. Lalu nomor D-nya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Ya, jadi keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat atau kita buat itu harus jangan terlalu banyak ya, agar siswa-siswa kita itu dapat memahaminya. Lalu poin E-nya harus dapat diterapkan. Nah, ini salah satu poin juga yang penting ya. Keyakinan kelas kita itu harus diterapkan di posisi apapun, di berbagai lokasi begitu, di berbagai tempat begitu. Lalu semua pihak yang membuat keyakinan kelas ini harus berkontribusi. Mau itu siswa, guru, rekan sejawat, kepala sekolah, stakeholder yang lain begitu harus berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas ini adalah perlu ditinjau setiap waktu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada kembali lagi tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 peraturan ya. Peraturan pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Nomor 2, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Nomor 3 adalah berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian. Halo? Masih ada ya Bapak Ibu ya? Nah, berkaitan dengan slide ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tuliskan saja di kolom chat berkaitan dengan keyakinan kelas apa yang bersambung dari daftar peraturan. Saya spill sedikit ya. Nomor 1 ini kembalikan barang ke tempatnya, berarti ini keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu silahkan lanjutkan di nomor 2 apa keyakinan kelasnya, dan nomor 3 apa keyakinan kelasnya. Silahkan. Saya tulis di kolom chat. Nomor 1 bertanggung jawab. Nah, silakan Bapak Ibu ya, silahkan tuliskan di kolom chat berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, betul, bagus. Nomor 2 disiplin, nomor 3 patuh, bagus. Silakan Bapak Ibu yang lain menuliskannya juga. Ingat ya, tadi berkaitan dengan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, pernyataannya universal, bentuknya positif, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Harus dapat diterapkan, semua harus berkontribusi, perlu dijawab setiap waktu. Inilah mungkinlah poin A sampai poin C nih. Ya, harus bersifat abstrak, pernyataan yang universal dan bentuknya harus positif. Oke, bagus ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskannya, betul sekali. Yang kedua adalah disiplin, betul. Yang ketiga adalah sebenarnya bukan patuh Pak Rijal ya, tapi keselamatan. Ya, poin ketiga itu adalah keselamatan. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Ya. Poin 2 adalah komitmen dan disiplin. Poin ketiga adalah keamanan dan keselamatan. Nah, betul, bagus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lanjut ya. Kita ke poin terakhir Pak Ibu, ada yang namanya adalah segitiga restitusi. Baik. Ini ada pakar bernama Diane Gosen, masih yang tadi, dalam bukunya Restruction School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti ini Bapak Ibu ya. Terdapat segitiga, sebuah segitiga. Paling bawah itu menstabilkan identitas. Ini bisa contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, begitu ya. Naik ke atas, ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan, mengapa melakukan itu, begitu ya. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, begitu. Lalu setelah divalidasi tindakan yang salahnya, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, begitu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, begitu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa, nak? Nah, ini ada contoh video Bapak Ibu ya. Silakan di Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Nah, ini adalah kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Mohon maaf itu klik. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Ya. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu contoh dialog yang harus kita lakukan ketika ada sebuah kasus di dalam kelas begitu ya. Kita awali dengan menstabilkan identitas ya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak tersebut dari yang gagal menjadi sukses saat melakukan kesalahan. Anak perlu diyakinkan bahwa kesalahan adalah wajar dan dapat diselesaikan bersama begitu. Saat anak emosional, identitas mereka perlu distabilkan agar bisa kembali belajar dan menyelesaikan masalah. Untuk membuat anak reflektif, kita harus meyakinkannya dengan mengatakan kalimat-kalimat tertentu. Lalu setelah kita menstabilkan identitas tersebut, anak tersebut, oh ini coba kata-katanya mungkin ya. Berbuat salah tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Nak, begitu. Ya, lalu yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna Nak, jadi wajar kamu melakukan hal tersebut, begitu. Lalu yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan seperti itu Nak, begitu. Jadi jangan khawatir, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses, begitu. Ya. Lalu poin yang kedua adalah setelah kita menstabilkan identitas, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan ya. Setiap tindakan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Memahami alasan dibalik tindakan membantu menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru yang memahami teori kontrol melihat tindakan berdasarkan tujuan, bukan sekedar respon stimulus, sehingga lebih cenderung memvalidasi alasan dibalik perilaku murid daripada menghakimi. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum atau mungkin sebaiknya tidak menghakimi begitu ya. Sebaiknya adalah cenderung memvalidasi alasan begitu ya. Jadi kita gali dulu alasannya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut begitu. Pendekatan ini bertujuan memahami kebutuhan yang mendasari perilaku meskipun melanggar aturan sehingga murid merasa dipahami dan lebih terbuka terhadap guru begitu. Biasanya Bapak Ibu ya, ketika anak kita diajak ngobrol itu akan terbuka tuh biasanya ya. Lebih terbuka begitu ya. Nah, di sana adalah proses ketika kita memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir adalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukannya dengan memberikan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Begitu. Satu contoh nih. Nomor 2. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut, begitu. Nomor 3. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini adalah salah satu 3 contoh kata-kata yang mungkin bisa menjadikan pertanyaan ketika kita sedang memvalidasi tindakan. Dan poin terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menekankan motivasi internal. Setelah identitas anak distabilkan dan perilaku divalidasi, anak siap terhubung dengan nilai-nilai yang diyakininya. Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan anak untuk mempertimbangkan nilai-nilai kelas atau keluarga serta gambaran diri yang diinginkan. Penting bertanya tentang tujuan hidup dan seperti apa yang mereka inginkan begitu ya. Dengan gambaran yang jelas, guru dapat membantu anak tetap fokus pada tujuan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahapan segitiga restitusi terakhir ini adalah berkaitan dengan menanyakan keyakinan begitu ya. Ada 3 contoh juga pertanyaannya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga begitu ya? Keyakinan apa begitu? Lalu apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Tadi kan menghormati orang lain begitu ya. Terus berbagi begitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa sih inginnya begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin-poin dari segitiga restitusi jadi kita itu harus mencoba untuk diawali dengan menstabilkan identitas. Setelah itu kita harus melaksanakan validasi atau memvalidasi tindakan apabila ada kesalahan begitu ya. Yang terakhir adalah kita harus mencoba untuk menanyakan keyakinan.
Karena Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu pembelajaran yang harus kita laksanakan begitu ya. Coba kita lakukan perlahan begitu ya, walaupun tidak bisa 100% kita rubah kebiasaan kita, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian dapat merubah perlahan begitu ya, yang tadinya dengan langsung marah begitu ya, langsung memberikan judge atau memberikan hukuman begitu ya. Nah, coba perlahan sekarang menggunakan cara yaitu adalah segitiga restitusi begitu, dari mulai memvalidasi tindakan, dari mulai menstabilkan identitas, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu sekalian, mungkin materi yang saya sampaikan itu sudah selesai. Ya, ini adalah slide terakhir, yaitu adalah diskusi. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan semua materi yang saya sampaikan akan saya share juga kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan nanti ada juga absen ya untuk diisi. Nanti saya share linknya begitu di akhir. Nah, Bapak Ibu silahkan apabila ada yang ingin didiskusikan, mangga acungkan tangan, raise hand-nya, lalu jangan di mute audionya. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Dibuka saja mic-nya Pak Rijal, silakan. Baik, terima kasih Pak Harun waktunya. Sami-sami Pak Rijal, mangga. Menanggapi untuk materi yang disampaikan Pak Harun sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak. Asupan-asupan materi yang seperti ini tidak hanya selalu berkaitan dengan kemampuan profesional atau kognitif siswa. Nah, ini yang salah dulu ketika saya kuliah. Memang mata kuliah psikologi pendidikan itu hanya sedikit SKS-nya. Nah, ternyata ketika menghadapi siswa di tahun sekarang atau kita namakan biasanya dengan istilah Gen Z ya. Iya, maka Pak. Heran harus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, ketika tidak punya filter ya mungkin ada dampak negatif lain. Mungkin yang disampaikan Pak Harun materinya bagus, artinya saya merefleksi, mengevaluasi, tidak hanya selalu, kalau saya matematika tidak hanya selalu bagaimana cara memecahkan soal yang sulit, ternyata kita harus juga lebih dalam ke psikologi anak. Nah, yang menjadi kelemahan kita adalah ketika diberikan pemaparan materi yang seperti ini, maksud dan tujuannya paham ketika kita mendengarkan materi yang disampaikan Pak Harun. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita mampu, seperti tadi segitiga restitusi, berarti kita harus menggali penyebab siswa. Yang adalah seperti redaksi yang kita sampaikan, terus untayan-untayan kalimat pertanyaan, sehingga memang itu pas yang dirasakan siswa, artinya siswa juga mampu mengeluarkan apa penyebab dia melakukan tindakan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Nah, ini yang menjadi penyebab adalah kenapa ketika orang psikologi itu lebih mudah menyampaikan ini dibanding kita, begitu ya Pak Harun. Itu mungkin tanggapannya. Sebetulnya tahu sudah tujuan ketika materi-materi seperti ini, tapi ketika dihadapkan dengan masalah itu kita lupa dengan apa yang sebetulnya kita harus gali, redaksinya. Apakah memang harus punya kamus, buku saku berkaitan dengan permasalahan siswa, pertanyaannya seperti ini gitu mungkin, supaya masyarakat kita mungkin kalau sudah terbiasa, lambat laun kita terbiasa dengan menghadapi masalah kasus siswa seperti apapun, melontarkan pertanyaan, menggali informasinya pun mungkin bisa. Mungkin itu Pak Harun tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rijal atas tanggapannya ya. Baik, selanjutnya Pak Khairon, silakan Bapak di open mic-nya saja langsung. Terima kasih. Kedua kalinya ya Pak Harun. Mangga Pak. Ini mungkin ada yang berupa sedikit koreksi
dan koreksi ini mohon dikoreksi juga kalau salah. Silakan. Yang kedua, lebih merupakan refleksi. Baik. Kalau boleh saya sarikan dari diskusi kita hari ini, ada 3 hal penting yang bisa kita catat. Yang pertama, mengenai tadi pengklasifikasian. Ada guru penggerak dan guru biasa. Nah, kalau tidak salah persepsi saya, berdasarkan pengarahan dan pernyataan dari Kepala Balai Guru Penggerak, siapa Pak itu? Pak Harun, Kepala Balainya. Pak kemarin ada. Iya. Iya Pak, betul. Ada Pak kemarin datang. Saya lupa. Penggerak itu bukan pengklasifikasian. Bapak Hartono. Tapi guru, person yang siap mengambil tanggung jawab begitu untuk menjadi yang terdepan dalam membuat perubahan. Jadi siapapun guru yang mau mengambil tanggung jawab ini, maka dialah guru penggerak. Jadi guru penggerak itu bukan hanya guru yang pernah mengikuti program latihan guru penggerak. Ini perlu dipahami agar rekan-rekan yang belum sempat atau berkesempatan mengikuti ini tidak minder, tidak kurang pede. Sebenarnya semua guru sepanjang dia mau mengambil tanggung jawab ini, dialah guru penggerak. Meskipun maaf, sudah lulus dan bersertifikat pelatihan guru penggerak, tapi dalam praktek sebagai pendidik kurang mengambil tanggung jawab ini, maka secara substantif dia tidak bisa dikatakan guru penggerak. Ya, Pak. Nah, jadi tidak ada guru penggerak dan guru biasa. Mohon ini nanti dikoreksi kalau saya salah. Yang kedua, substansi dari materi Pak Harun ini bagus kalau kita mau mencermati secara seksama. Baik dalam hukuman, konsekuensi maupun restitusi, itu muaranya adalah peserta didik sadar akan sebuah tanggung jawab. Maka baik hukuman, restitusi maupun konsekuensi harus diarahkan sedemikian agar peserta didik sadar dan menyadari bahwa ini sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan secara tepat. Maka penggunaannya ketiga-tiganya adalah baik, ketiga-tiganya adalah bisa dipergunakan sepanjang pas dengan kasusnya atau peristiwanya. Dan yang ketiga, tadi betul penjelasan Pak Rizal tentang benang merah antara prinsip-prinsip Jabar Masagi, memanusiakan manusia. Hanya ada tambahan yang perlu digarisbawahi, memanusiakan manusia dengan berpijak pada budaya lokal, kearifan lokal. Sehingga kita ambil contoh, ada para moyang kita dulu di Sunda, ingin mendisiplinkan anaknya, itu ada istilah pamali. Sehingga anak lebih takut
dengan kata pamali mungkin daripada dengan kita ancam-ancam. Jadi ada pamali makan di tengah pintu, pamali nanti digondol gerenduwo misalnya gitu. Ngalangin Nah itu pintu. contoh penerap Dabar Masagi itu dalam pendisiplinan. Dia berpijak budaya lokal. Ada dua yang bisa kita ambil contoh, yaitu pamali dan kuwalat. Kuwalat itu juga setelah sempat saya telusuri di masyarakat Baduy itu efektif untuk penanaman rasa takut melanggar. Itu dengan istilah kuwalat. Nah, mungkin tiga ini kalau tidak salah menangkap dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya, Pak. Terima kasih Pak Harun. Sami-sami Bapak Mangga, turun nuhun Pak atas Semoga pemaparannya. sukses. Terima kasih. Sami-sami Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba tadi sudah mencatat yang sudah disampaikan oleh rekan kita ya, ada Pak Rijal dan Pak Khairon. Kalau Pak Rijal itu menyampaikan berkaitan dengan merefleksi begitu ya, apa yang telah dilakukan atas kesalahan dan sering kesulitan membuat redaksi sebuah kasus yang menimpa murid. Pak Rijal jangan khawatir, Pak Rijal pun sebenarnya ini tidak ada patokan begitu ya, tidak ada aturan khusus ketika kita akan menyampaikan begitu. Yang penting kita itu berusaha untuk menggali terlebih dahulu apa yang membuat anak tersebut melakukan tindakan kesalahan tersebut begitu. Intinya adalah dicoba untuk melakukan 3 langkah tadi ya, dicoba untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu memvalidasi kesalahan, dan terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, sama dengan saya Pak Rijal ya, saya pun kesulitan sebenarnya, tapi saya coba untuk perlahan begitu ya, tanpa mengkhawatirkan, harus ngomong apa nih, di braid saja begitu. Intinya tidak melukai siswa tersebut, tidak menyakiti hatinya begitu ya. Yang penting intinya adalah menggali begitu ya, menggali dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah begitu, bukan untuk menyalahkan siapa yang salah begitu. Dan insya Allah Pak Rijal ya, kalau kita perlahan begitu ya, perlahan dan yakin akan pelaksanaannya, insya Allah kita akan terbiasa. Nah, memang kesulitan kita itu adalah terbiasa konsekuen dan komitmen begitu ya. Itu salah satu kelemahan kita, atau mungkin saya begitu ya, terhadap apa-apa yang sudah saya dapatkan itu kadang tidak bisa komitmen, kadang tidak bisa konsisten begitu ya melaksanakannya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi refleksi kepada saya begitu ya. Terima kasih Pak Rijal ya. Dan yang kedua adalah Pak Khairon berkaitan dengan pengklasifikasian guru penggerak dan guru biasa. Betul sekali Pak. Berkaitan dengan itu, sebenarnya Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, tidak ada sebenarnya, hanya saja tadi saya sampaikan itu saya sebagai peserta begitu ya. Bapak Ibu pun sebenarnya ini sebagai guru penggerak Bapak Ibu ya, hanya saja bukan peserta bukan peserta pendidikan guru penggerak begitu. Bapak Ibu pun sebagai garda terdepan begitu ya, posisinya adalah di depan begitu ya, untuk mensukseskan, mencerdaskan kehidupan bangsa begitu ya. Sesuai dengan moto, atau misalkan sesuai dengan kunci atau prinsip-prinsip dalam pendidikan begitu. Jadi jangan khawatir, tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Itu hanya tadi saja saya sebutkan bahwa saya sebagai peserta begitu. Lalu berkaitan dengan penerapan budaya positif, betul sekali Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan materi budaya positif. Memang saran atau rekomendasi dari berbagai instruktur itu kita harus mencoba memposisikan diri sebagai manajer tadi ya, sudah saya sampaikan. Lalu tidak melulu mengedepankan ego kita Bapak Ibu. Nah, kadang itu yang mungkin saya pun rasakan ya. Saya itu sering mengedepankan ego begitu. Pokoknya nama guru nu bener. Nah, itu teh mohon maaf Bapak Ibu, sudah harus mulai ditinggalkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu coba untuk memanusiakan manusia tadi yang sudah Pak Rijal sampaikan ya.
coba untuk memposisikan kita sebagai manajer, tidak langsung menjudge bahwa wah kamu mah salah, pokoknya tidak boleh Bapak Ibu ya, harus sudah mulai ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Lalu betul. Lalu yang terakhir yang Bapak Khairon sampaikan itu adalah berkaitan dengan benang merah antara disiplin dengan Jabar Masagi ya Bapak Ibu ya. Nah, betul sekali, intinya adalah memanusiakan manusia serta mungkin tadi tambahannya adalah berkaitan dengan budaya. Kalau di budaya Sunda itu biasanya ada pamali-pamali. Nah, betul sekali. Biasanya dengan budaya pamali itu anak-anak kadang lebih paham, lebih mengerti, lebih taat begitu ya daripada dengan hukuman begitu. Wah, kamu dicepret ya. Nah, kayaknya lebih baik dengan pamali-pamali tadi daripada dengan hukuman-hukuman tersebut Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih bagi yang sudah aktif dalam kegiatan kali ini. Mungkin diseminasi ini kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya, karena sudah saatnya istirahat begitu ya, sudah jam 10.42 Bapak Ibu sekalian. Karena slide yang terakhir adalah terima kasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan emprak barudak, emprak dulu Bapak Ibu, silahkan emprak. Aduh, terima kasih Bapak Ibu ya sudah dapat menemani saya memberikan materi berkaitan dengan budaya positif. Saya akan coba saran kepada Bapak Kepala Sekolah agar diseminasi ini atau sharing session ya begitu ya Bapak Ibu ya bisa dilakukan oleh seluruh peserta seluruh warga SMK begitu ya. Karena menurut saya ini sharing session seperti ini sangat penting agar memunculkan atau menambah ilmu kita berkaitan dengan daya diri begitu ya, lalu public speaking begitu ya. Saya akan sarankan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk diadakan sharing session seperti ini setiap bulan gitu. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah selesai, saya akan coba untuk tadi foto sudah ya Bapak Ibu ya, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, nanti saya coba akan sharing terlebih dahulu ini link untuk absen Bapak Ibu ya. Nah, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Untuk sertifikat tadi ada yang bertanya, Pak, dapat sertifikat Pak? Saya akan usahakan mendapatkan sertifikat. Tapi mohon maaf tanda tangannya nanti kepala sekolah saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya berkaitan dengan sekolah begitu, tidak se-kabupaten atau tidak se-nasional begitu. Karena ini lingkupnya hanya lingkup sekolah saja. Saya kirim link absen di grup SMK. Baik, Mas, naik Mas. Nah, Bapak Ibu silahkan diisi dulu absensinya ya. Nah, kita sama-sama. Jadi itu hanya nama lengkap, instansi, tanggal diseminasi. Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dapat mengikuti diseminasi kali ini. Mudah-mudahan terdapat banyak sekali manfaat serta keberkahan yang kita bisa rasakan, kita bisa dapatkan begitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada sharing session atau diseminasi pada pertemuan selanjutnya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat ya, selalu dalam keadaan banyak rezeki, betul Bapak Ibu ya. Selalu dalam keadaan berkah begitu, keluarga sehat, semuanya sehat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan di live saja ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.